Orang boleh mengalami kehidupan yang pahit, getir, dan saya rasa semua orang mengalaminya. Tetapi yang tidak boleh hilang adalah impian hidup itu. Hai guys, apa kabar? Anak-anak raja di atas segala raja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Jamie Suhadi dalam isu peduli. Egoisme begitu merajalela sehingga gak peduli lagi dengan orang lain. Kita melihat hal ini mulai dari mana? Paling gampang, di jalanan. Betul tidak? Kita lihat di jalanan orang dengan seenaknya nyetir, entah motor, entah mobil. Gak peduli. Sat, dan akibatkan orang lain celaka. Dan setelah terjadi orang lain celaka, bukan ditolong, bahkan ditinggal. Bukankah pemandangan ini sering kita lihat saat ini? Melihat seseorang mengalami musibah, kemudian apa yang muncul? Hanya kata kasihan ya. Padahal kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan atas hidup kita bagaimana? Kalau kita tidak peduli kepada orang lain, maka kesensitifan ini akan menguasai kita. Dan sadar atau tidak sadar, sensitif kepedulian ini yang merupakan kebalikan daripada kasih, belas kasihan, perhatian. Karena belas kasihan itu selalu ujungnya memperhatikan, memberi, menolong. Kalau seseorang sudah kehilangan kepedulian, kepekaan, maka tindakannya adalah dia tidak lagi suka menolong, tidak lagi suka membantu, tidak lagi suka berbuat kebaikan. Itu sebabnya hari ini saya coba mengangkat isu ini. Coba, bagaimana seandainya Bapak kita gak peduli lagi dengan kita? Apa yang terjadi dengan hidupmu? Kalau Tuhan tidak peduli sama saya, maka pasti gak ada perlindungan, gak ada penyertaan, gak ada urapan, gak ada sesuatu yang baik yang akan terjadi dalam hidup saya. Dan saya harus melakukan semuanya sendirian. Pertanyaannya, sanggupkah kita? No, saya pribadi saya akan katakan saya gak sanggup. Saya perlu kepedulian Tuhan atas hidupku. Saya perlu Tuhan peduli atas hidupku. Kalau saya peduli Tuhan atas hidupku, maka kalau saya sudah menerima kasih itu, saya sudah menerima belas kasihan itu seharusnya tercermin dari kelakuan saya. Loh, saudara, kalau kita dikasih orang, apa kita akan berbuat yang jahat kepada orang lain? Saya rasa tidak ya. Kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, kalau kita hidup dalam belas kasihan dan hidup di dalam kebaikan Tuhan, maka kita juga akan peduli dengan orang lain. Ini barometer ya, saudara. Dan ini bisa dimulai kalau kita mau hidup kita berguna untuk orang lain, kalau kita mau hidup kita berarti untuk orang lain, maka sekarang kita belajar untuk peduli dalam segala hal. Di dalam kita menyetir, kita harus peduli orang lain. Di dalam kita berkata-kata, kita harus peduli dengan orang lain. Jangan sampai orang lain tersinggung. Di dalam kita berbuat apa-apa, kita harus peduli. Jangan sampai perbuatan kita menyakiti orang lain. Keputusan-keputusan yang kita ambil, kita harus peduli. Jangan sampai itu merusak orang lain. Jadi artinya, di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita perkatakan, kita perbuat, ingat, pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan adalah kita peduli terhadap orang lain, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap segala hal. Saya mau katakan, ayo kita belajar peduli kepada sesama kita dari hal yang kecil. Dan percayalah, pada waktu kita lakukan itu, ada sukacita, ada damai sejahtera yang menguasai hidup kita. Dan kita akan menerima dampaknya untuk kebaikan diri kita sendiri. Yes,
Oke, baik, sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Jimmy Zuhadi.